Di sini saya punya kamus Jawa Kuna Indonesia atau kamus bahasa Jawa kuno. Jadi ini kamus satu arah ya. Jadi kosakata Jawa kuno terus terjemahnya Indonesia. Ini saya beli dari toko buku bekas ya dulu. Murah dulu di toko buku bekas, cuma 25 ribuan. Ini tebal banget ya, segini tebalnya. Terus kita lihat halamannya, dia ada 1496 halaman ya, tebal banget. Ini udah kuning banget, kertasnya udah bercak kuning. Oke, kita lihat isinya. Nah, isinya tuh kayak gini ya. Ini kosakata bahasa Jawa kuno atau kawinya. Terus ini ada keterangannya, dia serapan dari bahasa Sanskerta. Terus ini terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Antardana artinya kelenyapan atau keadaan tak terlihat. Nah, ini lengkap ya. Antariksa. Nah, ini antariksa, angkasa tengah antara surga dan bumi. Terus ada antika, artinya sampai batasnya atau lengkap. Ini bisa dipakai buat nyari nama anak yang estetik ya. Bagus tuh. Ada Antia, bagus ini buat nama anak. Antia paling akhir dalam tempat atau waktu atau urutan paling rendah. Mungkin ini bisa buat nama anak bungsu, Antia anak yang terakhir kan. Oke, kita lihat yang bagian ini. Nah, ternyata ada beberapa kosakata yang masih dipakai sampai sekarang juga kan. Awang-awang artinya langit ya, di bahasa Sunda sama di bahasa Jawa juga. Awang-awang artinya sama, langit atau ruang antara langit dan bumi. Terus ada, nah di sini ada contoh kalimatnya ya. Manggeh rehnya tanora sang saya taya naha awalokaring musuh ya. Oke, kita lihat lagi di huruf B. Nah, ini B. Buat artinya berat, beban, kekerasan, kekuatan atau kehebatan. Di bahasa Jawa ataupun Sunda dia berubah bergeser bunyinya jadi kata abot. Jadi buat, si bunyi B sama si bunyi W sama A ini melebur jadi O, jadi bot. Terus dapat tambahan A jadi abot, artinya berat, buat. Oke, di sini buyan artinya gila, buyar, terlepas ya, sampai sekarang juga masih dipakai sih kosakata buyar ya. Buyut masih dipakai, moyang, cicit yang tertua, kakek buyut, nah berarti kakek yang tertua, kakek moyang. Buang, buang artinya membuang, melempar. Oke, kita lihat lagi yang di bagian C. Nah, ini ada cemeti artinya cambuk. Terus mana lagi ya? Nah, ini cinelekan, membubuhi celat. Cengkah. Terus apa lagi ya? Cinepan, kacepan, mendebak, memberi jawaban. Ya, ini pantas tebal banget ya, karena dia hampir semua kosakata dimasukin ke sini yang ada di naskah-naskah atau prasasti ya. Tapi kebanyakan sih ini kosakata bahasa Sanskerta banyaknya tuh. Ini Sanskerta lagi.
gamana artinya kepergian, gerak ya. Di sini juga ada keterangan tambahan kayak kemungkinan terjadi atau kesempatan. Di sini ada gamal, menyentuh, meraba, memegang, ginamal, ginamelan, merebut, memegang, bertahan, magamelan, dapat diraba. Oke, kita lihat ini di huruf M, mahatur, hatur atau atur-atur, menghadap, di hadapan orang bangsawan atau berpangkat tinggi. Atau kalau di bahasa Sunda ada sih ngahaturkeun, atau artinya kayak memberikan lah, tapi bentuk sopan, mempersembahkan kayak gitu. Hatya, pembunuhan. Kita lihat ini yang ini ada kenep artinya tidur. Terus di sini ada lagi kenep. Oh, ini kenyep. Kenyep artinya sendiri, terpencil. Ku menyep, ngenyep, kepah, betina dari kepuh. Nah, ini ada kata kita. Di bahasa Cirebon atau Indramayu kalau gak salah ya, kata kita ini masih dipakai buat kata ganti orang kedua, artinya kamu, terus akhiran nyata atau enta. Di buku-buku bahasa Sunda kuno juga saya sering lihat ada kata ganti kita. Nah, ini ada contoh kalimatnya. Lakuruhun tanaku kita gosanakenan taike kajayantaring samara. Nah, oh ini gosanakenan tak enta. Terus ada kita yang kedua, tapi ini T-nya yang T rendah ya. Cacing, serangga, ini juga sama. Terus kita lihat lagi ya, kita review aja ya. Ada, nah ini buat nama anak bagus nih. Kusuma Sanjata, bersenjatakan bunga dewa cinta. Kusuma Sanjata. Atau Kusuma Sara, berpanah bunga. Kusuma Sari, tepung sari bunga. Oh ya, tepung sari yang ada di dalam bunga itu. Kusumastra, berpanah bunga. Nah, ini bagus nih buat nama anak ya. Ini ada yang bagus aja. Ini labuh artinya berakhir puasa, tapa mengakhiri puasanya. Labuh. Ngomong-ngomong soal mengakhiri ini kan dia malah mirip kayak ini apa, kosakata bahasa Melayu atau Indonesia kayak kapal berlabuh, yang artinya kapal bersandar di dermaga ya, kayak gimana ya, kayak kapal juga berakhir gitu, berakhir di dermaga, kapal berlabuh ya. Mungkin konteks terjemahnya mirip tapi mungkin maknanya berbeda, peruntukannya berbeda. Oke, kita lihat lagi ada yang menarik lagi gak ya. Nah, ini langgeng, langgeng, tetap, kekal ya, masih dipakai di bahasa Sunda atau Jawa kata langgeng ya. Kayak gini, saya juga punya kamus yang kebalikannya dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa kuno ya. Ya ada, tapi kalian nanti lihat aja lah di video-video sebelumnya, ada kamus bahasa Indonesia Jawa kuno, tapi itu kamusnya yang kecil. Kalau ini kan tebal lengkap. Madini, mempunyai kegemukan atau kesuburan.
bumi atau tanah, terus mega artinya awan. Ternyata dari bahasa Sanskerta ya, kata mega itu menak artinya bangsawan, masih dipakai juga sampai sekarang. Ya, mungkin nanti kita bakal belajar barengnya nerjemahin teks bahasa Jawa kuno pakai kamus ini. Ya, saya juga bukan orang yang ahli juga kan, tapi kita belajar bareng aja ya nanti. Buat sekarang segini aja dulu ya.